Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Bule cantik pramugari jatuh cinta pada sopir travel Indonesia, rela mualaf demi menikah. Namaku Iwan. Umurku 35 tahun. Pekerjaanku sopir travel antar kota, rute Jogja, Malang, Surabaya. Mobilku bukan yang mewah, cuma Isuzu, Elf rakitan lama yang sudah lebih dari 10 tahun jalan. Tapi mesinnya masih kuat, dan AC-nya dingin. Aku bersyukur. Hari itu aku standby di depan penginapan kecil dekat Malioboro. Penumpangku sudah hampir lengkap. Tinggal satu lagi, bule. Namanya Alesya. Katanya dia booking lewat aplikasi travel bareng. Aku sempat berpikir, tumben bule naik travel begini, biasanya naik taksi online atau sewa mobil. Beberapa menit kemudian, muncul perempuan tinggi berambut pirang, pakai topi lusuh dan jaket hitam yang bolong di bahu. Aku sampai nggak percaya. Ini bule, penampilannya kayak pemulung. Tapi wajahnya bersih, matanya biru, bening. Koper kecil di tangannya tampak ringan. Mas Iwan? Tanyanya sambil senyum. Aku angguk. Iya, Mbak Alesya ya. Yuk masuk. Dia duduk di bangku tengah, dekat jendela. Tak banyak bicara. Penumpang lain juga cuma melirik lalu kembali sibuk dengan HP masing-masing. Perjalanan ke Malang butuh waktu 8 jam. Jalanan ramai lancar. Aku putar musik keroncong pelan. Alesya tampak menikmati. Kepalanya goyang-goyang kecil. Saat mampir, makan di daerah Ngawi, dia mendekat. Mas Iwan, ini makanan halal? Iya, Mbak. Semua di sini halal, jawabku. Dia senyum, lalu duduk di meja pojok, pesan rawon. Aku perhatiin, dia makan dengan tangan, tanpa sendok. Tangannya rapi, kuku bersih, tapi gerakannya luwes kayak orang Jawa. Suka rawon, Mbak? Tanyaku waktu dia kembali ke mobil. Enak. Saya pernah tinggal di Indonesia waktu kecil. Mama, kerja di sini dulu. Saya cinta Indonesia. Pantes lancar bahasa Indonesianya, kataku. Dia hanya tersenyum lagi. Tapi senyum itu beda. Nggak dibuat-buat. Ada sesuatu yang bikin aku penasaran. Sepanjang jalan, Alesya sering tanya soal budaya, agama, makanan. Tapi bukan tanya iseng. Pertanyaannya dalam. Misal, kenapa orang Indonesia tetap senyum walau susah? Atau kenapa azan 5 kali sehari bukan sekali? Aku jawab sebisaku. Aku bukan ustaz, tapi aku orang Islam sejak kecil. Aku ajari. Dia salam, dia langsung hafal. Assalamualaikum. Ucapannya belum fasih, tapi niatnya terasa. Waktu sampai di Malang, semua penumpang turun. Alesya tetap duduk. Aku tanya, Mbak, nginep di mana? Dia kasih alamat hotel kecil dekat stasiun. Aku tawarkan antar. Terima kasih Mas Iwan. Boleh saya ikut travel Mas ke Surabaya besok? Aku agak bingung. Boleh, tapi kenapa nggak naik kereta atau pesawat? Travel Mas Iwan lebih tenang. Saya suka dengar Mas cerita. Aku cuma senyum. Tak banyak yang bilang begitu. Biasanya orang pengen cepat sampai. Sampai hotel, dia turun dan melambaikan tangan. Aku sempat lihat. Dia kasih uang ke petugas hotel. Banyak. Tapi dia bilang, kamar yang murah saja. Malamnya aku nggak bisa tidur. Entah kenapa, ada yang ganjil dari perempuan itu. Penampilannya memang sederhana, bahkan nyaris kumal. Tapi gerak-geriknya, cara dia bicara, pilih kata, cara dia kasih uang tanpa pamer, semua itu bikin aku yakin dia bukan orang biasa. Tapi ya sudahlah, aku cuma sopir. Urusan penumpang bukan wilayahku. Keesokan harinya, dia muncul lagi di titik jemput. Kali ini pakai kaos putih dan celana kain bersih. Tapi tetap, topi lusuh itu masih menempel di kepala. Pagi, Mas Iwan, sapanya. Pagi juga, Mbak Alesya. Duduk lagi di bangku yang sama ya. Dia mengangguk. Perjalanan Surabaya terasa lebih cepat. Di tengah jalan, kami mampir ke kebun binatang. Salah satu penumpang ingin singgah sebentar. Alesya ikut turun.
Saat melihat anak-anak memberi makan rusa, Alessia bilang pelan, "Kalau aku punya anak nanti, aku pengen ajak mereka ke tempat begini." Aku cuma menjawab, "Amin." Dia balik menatapku, lama. Ada getar aneh dalam hatiku. Tapi aku cepat-cepat alihkan pandangan. Aku ini cuma sopir. Dia bule. Nggak mungkin. Tapi kadang, hal-hal yang nggak mungkin justru paling dekat. Namaku Alessia. Umurku 32 tahun. Banyak orang kira aku turis biasa. Mungkin backpacker kehabisan uang. Mungkin juga mereka kira aku pemulung bule yang nyasar. Aku tidak peduli. Sejak kecil aku sudah diajarkan untuk tidak menilai orang dari penampilan. Ibuku perempuan Jawa, tapi dia pindah ke luar negeri setelah menikah dengan ayahku, seorang pengusaha asal Rusia. Aku tumbuh di dua budaya. Tapi saat ibu meninggal 3 tahun lalu, aku merasa satu bagian dalam diriku ikut mati. Ibuku selalu bilang, "Kalau kamu kehilangan arah, pulanglah ke tempat di mana jiwamu pernah tenang." Dan aku tahu, tempat itu bukan rumah mewah di Moskow, bukan juga apartemenku di Dubai, tapi Indonesia. Negeri ibu. Aku tidak bilang siapa aku sebenarnya. Di paspor jelas tertulis Alessia Novikova. Aku pramugari senior di maskapai Timur Tengah, gaji dolar, tabungan aman. Tapi uang tidak bisa beli damai. Dan cinta, jangan bicara soal cinta. Semua pria yang datang selama ini cuma lihat tampang dan saldo rekeningku. Itu sebabnya aku menyamar. Tidak mau pakai barang mahal. Aku beli baju di pasar Loak, topi lusuh itu kubeli di pinggir jalan. Aku ingin melihat, adakah orang yang bisa menghargai aku tanpa tahu siapa aku. Dan aku bertemu dia. Iwan. Sopir travel yang tidak banyak omong, tapi perhatiannya halus. Dia tidak sok ramah, tapi tatapannya jujur. Waktu dia menurunkan penumpang, satu persatu, aku lihat caranya bantu ibu-ibu tua menurunkan koper. Nggak pakai disuruh. Gak minta imbalan. Laki-laki seperti ini langka. Saat di kebun binatang, aku lihat dia duduk sendiri sambil makan tahu isi. Aku duduk di sebelahnya. "Mas Iwan, boleh tanya?" Dia mengangguk. "Boleh, Mbak." "Kalau Mas Iwan punya uang banyak, Mas mau jadi apa?" Dia tidak langsung jawab. Malah senyum kecil. Saya nggak pernah mikir begitu. Tapi kalau boleh milih, saya mau tetap jadi sopir travel. Tapi punya mobil sendiri, yang lebih besar. Bisa ajak anak-anak jalan-jalan gratis tiap akhir pekan. Aku diam. Orang seperti dia, yang hidupnya sederhana, masih mikirin orang lain. Hati siapa yang gak tergerak? Aku mulai cari tahu lebih banyak soal dia. Di sepanjang perjalanan, aku ajukan pertanyaan ringan. Dari cara dia jawab, aku tahu dia bukan cuma sopir. Dia pernah kuliah, jurusan teknik, tapi berhenti karena ayahnya sakit. Dia kerja serabutan, kirim barang, jadi kuli, sampai akhirnya punya SIM umum dan kerja sebagai sopir travel. Dia tidak tahu aku menyimpan semua itu di kepalaku. Malam harinya, di kamar hotel, aku buka laptop dan ketik satu catatan. Hari ini aku belajar, kebaikan itu tidak perlu diumbar. Kadang justru terlihat dari cara seseorang memperlakukan orang lain yang tidak penting baginya. Keesokan paginya, aku ikut lagi travelnya. Kali ini rutenya lebih panjang. Aku sengaja duduk lebih dekat ke depan, supaya bisa dengar dia bicara ke penumpang lain. Salah satu penumpang iseng tanya, "Mas Iwan, kenapa nggak pacaran sama bule yang di belakang itu aja? Cantik loh." Dia tertawa pelan, tapi jawabnya bikin aku kaget. "Wah, enggak pak. Saya mah sopir. Enggak selevel. Lagian, saya takut beda keyakinan bikin susah nanti." Aku pura-pura tidur. Tapi hatiku panas. Bukan karena tersinggung, tapi karena dia jujur. Aku suka laki-laki yang tahu batas. Tapi aku juga benci perbedaan dijadikan alasan menyerah. Setelah turun dari travel, aku jalan kaki sendirian ke hotel. Kupikir malam itu aku akan tenang. Tapi justru malam itu aku ambil keputusan. Aku telepon Ustazah Rika, pembimbing ngaji online, yang sudah setahun terakhir mengajarkanku Islam lewat video call. "Ustazah, aku sudah siap. Aku ingin bersyahadat." Suaranya di seberang terisak. "Apa kamu yakin?" "Ya."
Ini bukan karena laki-laki. Aku sudah jatuh cinta pada Islam sebelum jatuh cinta pada manusia. Malam itu aku menangis sendirian. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa pulang. Besok pagi aku akan ikut travel Mas Iwan lagi. Tapi kali ini bukan sebagai turis penasaran. Aku ingin melihat seberapa jauh hati ini bisa melangkah dengan iman yang baru tumbuh dan cinta yang belum sempat berakar. Seumur-umur jadi sopir travel belum pernah aku kayak gini. Biasanya habis antar penumpang ya sudah. Jalan lagi cari penumpang baru. Tapi sejak ada Alessia, pikiranku susah diem. Kadang senyum sendiri, kadang ngelamun. Parahnya, aku sampai lupa ngisi bensin. Untung nggak sampai mogok di tengah jalan. 3 hari berturut-turut dia ikut travelku. Nggak pernah rewel, nggak pernah ribet soal tempat duduk. Dan tiap dia ngomong, aku langsung merasa harus jawab hati-hati. Padahal biasanya aku ceplas-ceplos. Tapi sama dia, rasanya beda. Waktu mampir makan di warung Lamongan, aku lihat dia duduk bareng ibu-ibu penumpang. Dia bantuin ngupas jeruk buat anak kecil yang rewel. Nggak ada rasa jijik atau canggung, padahal wajahnya bule banget. Tapi kelakuannya kayak orang kampung. Mas Iwan, boleh nanya? Katanya waktu aku duduk di meja sebelah. Boleh. Kalau saya pindah agama, kira-kira keluarga Mas mau nerima saya nggak? Pertanyaan itu langsung bikin sendok di tanganku berhenti. Aku pandang dia. Dia serius. Aku nggak langsung jawab. Dalam hati, aku gelisah. Keluargaku bukan orang keras, tapi mereka juga nggak sembarangan soal pasangan hidup. Ibuku pernah bilang, kalau mau nikah, jangan cuma lihat cinta, lihat juga nilai hidupnya, agamanya. Aku tarik napas. Kalau Mbak serius masuk Islam, insya Allah keluarga saya akan terbuka. Tapi, saya juga nggak mau Mbak pindah cuma buat nikah. Dia angguk. Saya paham. Saya juga nggak mau pindah karena cinta, tapi karena keyakinan. Hati kecilku lega dengar itu. Tapi kepala ini tetap penuh tanda tanya. Kenapa perempuan sekelas dia, bule, pramugari, cantik, kaya, mau deket sama aku, sopir travel yang penghasilannya pas-pasan? Ada apa sebenarnya? Aku cerita ke sahabatku Rudi, sesama sopir. Wan, jangan baper. Banyak bule di sini pura-pura baik, ujung-ujungnya main-main, katanya. Tapi aku tahu Alessia beda. Aku makin yakin waktu dia ikut sholat maghrib di musola kecil dekat rest area. Dia ambil wudhu sendiri. Gerakannya belum fasih, tapi aku lihat usahanya sungguh-sungguh. Dia nggak pamer. Dia sholat di saf paling belakang, pakai mukena pinjaman. Waktu semua orang keluar, dia diam sebentar. Lalu bilang, Mas Iwan, saya mau tinggal lebih lama di Indonesia. Bisa nggak Mas bantu cariin kos yang dekat masjid? Aku bingung. Serius Mbak? Serius. Saya ingin belajar agama lebih dalam. Dan saya percaya Mas Iwan orang yang bisa. Saya percaya. Itu kalimat paling berat yang pernah ku dengar dari perempuan manapun. Bukan karena romantis, tapi karena tanggung jawabnya besar. Malamnya, aku pulang ke rumah. Ibu sudah nunggu di dapur. Dia tahu ada yang berubah. Iwan, kamu, kenapa akhir-akhir ini sering bengong? Aku duduk, lama. Lalu cerita, ibu diam mendengar semuanya. Sampai aku selesai, baru dia bicara. Iwan, kalau perempuan itu sungguh-sungguh, jangan sia-siakan. Tapi pastikan kamu bukan cuma jadi jalan dia ke Islam, lalu ditinggal. Kamu harus jadi laki-laki yang bisa jaga dia. Aku angguk, tapi dalam hati masih banyak ragu. Besoknya, Alessia benar-benar pindah ke kos sederhana di dekat masjid kampung. Dia bilang, ingin hidup seperti warga biasa. Aku bantu urus semuanya. Bahkan aku kenalkan dia ke Ustazah Ani, guru ngaji ibu-ibu di masjid dekat rumah. Setiap malam, aku duduk di teras, lihat dia belajar membaca huruf hijaiyah dari jendela mushola. Aku bukan siapa-siapa baginya, tapi aku bangga melihat prosesnya. Tapi, satu hari, sesuatu terjadi. Seorang pria bule datang ke rumah kosnya. Wajahnya mirip Alessia. Ganteng, tinggi, pakai jas mahal. Dia teriak-teriak dalam bahasa asing. Aku langsung ke sana. Siapa kamu? Tanyaku. Dia jawab pakai bahasa Inggris.
Katanya dia kakak Alessia, namanya Nikolai. Dan dia marah karena Alessia pergi tanpa pamit, tinggal di kampung, pakai baju murah, dan katanya bermain jadi orang miskin. Alessia keluar, wajahnya tegang. Nik, ini pilihanku. Aku ingin hidup seperti ini. Aku ingin belajar tentang hal-hal yang tak bisa dibeli. Aku nggak peduli, kamu warisanku. Kamu harus pulang. Alessia menatapku. Mata birunya berkaca-kaca. Mas Iwan, boleh saya tetap di sini? Aku berdiri di antara mereka. Nggak tahu harus apa. Tapi satu hal jelas. Hidup kami nggak akan sama lagi setelah ini. Waktu itu aku cuma bisa berdiri di antara mereka. Alessia, yang menangis diam-diam, dan kakaknya yang marah bukan main. Suasana sore yang tadinya tenang, langsung jadi seperti adegan film. Tapi ini bukan film. Ini nyata. Dan aku ada di tengahnya. Nikolai, kakak Alessia, bukan orang sembarangan. Dari gaya bicaranya, dia biasa mengatur. Wajahnya tegas, tapi dingin. Dan dia tidak peduli aku siapa. Mungkin di matanya, aku cuma sopir kampung yang numpang hidup di kisah hidup adiknya. Dia adikku, katanya dengan suara tinggi. Dia punya masa depan. Kamu pikir kamu siapa? Bahwa dia tinggal di kos kumuh seperti ini? Aku diam. Ingin rasanya bilang, ini keputusannya, bukan aku yang paksa. Tapi suaraku tidak keluar. Dalam hati, aku malah mulai bertanya-tanya. Apa benar aku pantas di sini? Alessia maju selangkah, berdiri di sebelahku. Aku tinggal di sini bukan karena dipaksa. Ini keinginanku. Kamu gak berhak atur hidupku, Nik. Aku keluargamu, bentak Nikolai. Aku tahu. Tapi selama ini kamu cuma tahu bagaimana cara mengatur aku, bukan jaga aku. Nikolai mendesis, lalu pergi. Tapi sebelum masuk mobil, dia sempat berkata ke aku. Dalam bahasa Inggris, "You will regret this." Dan mobil mewah itu melaju, meninggalkan debu dan rasa was-was. 2 hari setelah kejadian itu, aku mulai merasa hubungan kami berubah. Alessia tetap datang ke mushola, tetap belajar, tetap senyum, tapi aku tahu ada yang ditahannya. Seperti ada beban yang dia sembunyikan. Aku juga mulai gelisah. Aku tahu siapa dia. Dia bukan cuma perempuan bule yang nyasar. Dia pewaris kekayaan besar. Kakaknya saja datang pakai mobil impor. Pasti keluarganya punya segalanya. Lalu aku cuma sopir travel. Hidup dari setoran harian. Kalau hujan deras, kadang nggak bisa narik. Kalau ban bocor, aku ganti sendiri pakai uang tabungan yang seadanya. Setiap malam aku merenung. Kadang ngobrol sama ibu. Tapi ibu cuma bilang, kalau kamu yakin dia niat baik, bantu dia. Tapi kalau kamu cuma bikin dia bingung, mundur, Wan. Jangan egois. Kata-kata itu bikin aku terdiam lama. Suatu malam, aku duduk di depan rumah kosnya. Alessia keluar, bawa 2 gelas teh. Kami duduk berdua, diam cukup lama. Mas Iwan, katanya akhirnya, kalau saya pergi, Mas kecewa nggak? Aku menoleh. Pergi kemana? Mungkin pulang, mungkin ke tempat lain. Saya butuh waktu. Aku mengangguk. Saya ngerti. Mas nggak tanya kenapa. Aku menatap matanya yang tampak lelah. Saya nggak mau maksa. Tapi kalau Mbak butuh teman buat ngobrol, saya selalu ada. Dia menunduk, memeluk gelas tehnya. Kadang saya pikir, saya terlalu keras kepala. Ingin hidup sederhana, tapi lupa bahwa dunia saya rumit. Saya ingin ikut hati, tapi hati saya sendiri bingung. Aku nggak bisa jawab apa-apa. Malam itu dia pamit. Katanya ingin menenangkan diri, pergi beberapa hari keluar kota. Aku antar ke stasiun. Sepanjang jalan, tidak banyak bicara. Sebelum turun, dari mobil, dia sempat bilang satu kalimat yang bikin dadaku sesak. Mas Iwan, kalau saya bukan siapa-siapa, cuma perempuan biasa, Mas masih mau temani saya? Aku jawab pelan. Saya lebih percaya pada hati seseorang daripada statusnya. Dia tersenyum. Tapi senyum itu seperti ucapan selamat tinggal. Dan sejak hari itu, dia menghilang. Hari-hari setelah itu berjalan lambat.
Travel tetap jalan. Penumpang tetap naik turun. Tapi ada yang hilang. Rasanya seperti nyetir tanpa arah. Aku sempat cari kabar lewat Ustazah Ani, tapi katanya Alessia memang benar-benar ingin sendiri dulu. Aku mulai jaga jarak, bukan karena marah, tapi karena aku sadar mungkin aku bukan orang yang tepat untuk dampingi dia. Dunia kami terlalu jauh. Aku nggak mau jadi beban untuk perempuan sekuat dia. Sampai suatu malam ibu datang bawa sepucuk surat. Katanya ada tukang ojek yang ngantar dari perempuan bule. Aku buka pelan-pelan. Tulisan tangannya rapi, huruf-hurufnya tegak dan bersih. Mas Iwan, terima kasih untuk segalanya. Aku belum bisa janji apa-apa. Tapi jika satu hari nanti aku kembali, bukan sebagai bule yang menyamar, bukan sebagai pramugari yang hilang arah, tapi sebagai perempuan yang tahu apa yang dia mau, aku harap Mas Iwan masih di tempat yang sama, menunggu. Tapi jangan menunggu terlalu lama. Hidup harus terus berjalan, Mas. Tapi saya ingin Mas tahu, di antara semua tempat yang pernah saya datangi, hanya satu yang terasa seperti rumah. Itu ketika saya duduk di bangku depan mobil travel, mendengar Mas Iwan menyanyi pelan saat hujan turun. Tanganku gemetar, mataku panas. Malam itu, aku duduk di depan rumah, lihat bintang, lalu bilang dalam hati, Alessia, kalau kamu kembali, aku akan tetap di sini. Aku pikir setelah surat itu, Alessia akan menghilang selamanya. Tapi ternyata hidup ini sering kasih kejutan aneh. 3 minggu setelah dia pergi, wajahnya muncul di TV warung. Bukan di acara gosip atau berita kriminal, tapi di berita ekonomi. Ada konferensi pers dari salah satu perusahaan penerbangan internasional, dan di situ, berdiri di podium, adalah perempuan yang aku kenal sebagai Alessia. Pakai blazer putih, rambutnya disanggul rapi, dan senyumnya datar. Putri tunggal pemilik maskapai Blue Eagle International kembali muncul setelah sempat menghilang. Dari sorotan, kata si penyiar. Alessia Johanna Müller dikabarkan menolak warisan senilai triliunan rupiah dan memilih hidup sederhana di Asia Tenggara. Namun hari ini, dia menyatakan akan kembali memimpin salah satu anak perusahaan. Aku nggak bisa dengar lanjutan berita itu. Badanku gemetar. Warung mendadak sunyi. Beberapa orang kenal wajahnya karena viral di media sosial. Foto-foto dia waktu ngaji di mushola kampung sempat tersebar. Dan aku cuma bisa duduk, sambil nelen ludah. Jadi selama ini, bukan hanya pramugari, bukan cuma bule nyasar, tapi pewaris perusahaan penerbangan. Anak orang super kaya. Sejak saat itu, aku jadi bahan omongan. Ada yang bilang aku ditipu. Ada yang bilang, aku pacaran sama bos gede. Bahkan ada yang nyeletuk. Palingan dia cuma main-main. Tapi aku tahu, Alessia bukan kayak gitu. Aku lihat sendiri caranya ngupas jeruk buat anak kecil. Caranya cuci mukena pinjaman mushola. Caranya belajar huruf hijaiyah sambil ngantuk. Tetap saja, aku mulai sadar. Mungkin memang aku harus mundur. Dunia dia terlalu besar. Sedangkan aku, bahkan cicilan ban mobil aja belum lunas. 1 minggu setelah berita itu, aku dapat telepon dari nomor tak dikenal. Iwan, aku langsung berdiri dari duduk. Suara itu. Alessia, ini aku. Maaf baru hubungi sekarang. Aku nggak tahu harus bilang apa. Akhirnya cuma jawab, kamu baik-baik aja? Aku baik. Tapi aku bingung. Semua orang narik aku ke arah yang berbeda. Papa mau aku lanjutkan bisnis keluarga. Nik, kakakku, masih nggak percaya aku betah di Indonesia. Terus kamu sekarang gimana? Makanya aku telepon. Aku masih ingin ketemu, Mas. Tapi bukan sebagai Alessia si pewaris. Bukan juga si pemulung. Aku cuma mau jadi aku. Aku tarik napas panjang. Lalu jawab, datanglah kapan saja. Hari Minggu siang, dia muncul di halte kecil dekat pool travel. Pakai kemeja longgar, celana bahan, ransel kecil di punggung. Nggak ada gaya orang kaya. Tapi auranya tetap berbeda. Kami nggak langsung bicara banyak. Aku ajak dia jalan ke kebun binatang, tempat yang dulu pernah dia bilang ingin kunjungi. Sederhana, tapi dia senang. Dia pegang tangan anak kecil yang takut lihat gajah, ikut senyum waktu lihat monyet lempar pisang ke pengunjung. Setelah keliling, kami duduk di bangku dekat kandang jerapah. Matahari mulai condong.
Suasana tenang. Mas Iwan, katanya pelan. Aku cerita ya. Aku angguk. Sejak kecil, aku selalu diatur. Sekolah ini, belajar itu. Bahkan aku dijodohkan sama orang yang gak pernah aku pilih. Makanya waktu aku jadi pramugari, aku merasa bebas. Tapi tetap saja, semua serba dijaga. Sampai akhirnya aku merasa kosong. Dia menatapku, matanya berkaca. Waktu ikut travel mas, itu pertama kalinya aku merasa hidup. Duduk di kursi depan, dengar lagu Indonesia lama, ngobrol sama ibu-ibu. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku senang. Aku masih diam. Makanya aku mulai cari tahu soal Islam. Bukan karena ingin menikah, tapi karena aku lihat kedamaian di sana. Waktu aku wudu, salat, aku merasa dihargai bukan karena status, tapi karena niat. Lalu dia keluarkan selembar kertas kecil dari tasnya. Kertas itu seperti surat. Aku sudah syahadat, Mas. Diam-diam, di Singapura. Di tempat yang tidak ada kamera. Hari itu aku sendiri. Tapi aku tenang. Hatiku seperti dihantam ombak. Aku tahu ini berat buat kamu. Dunia kita beda. Tapi aku nggak datang untuk minta dijadikan pasangan. Aku cuma ingin bilang, kamu sudah jadi bagian penting dalam perjalananku. Dan, kalau kamu bersedia, aku ingin lanjut bareng. Aku nggak langsung jawab, aku lihat jerapah itu. Diam, tapi tinggi. Tenang, lalu aku pandang Alesya. Aku bukan siapa-siapa. Tapi kalau kamu yakin bisa jalan bareng, aku akan jaga kamu sebaik yang aku bisa. Aku nggak bisa janji kaya, tapi aku bisa janji tulus. Dia tersenyum. Matanya basah. Lalu dia genggam tanganku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa bukan lagi Iwan si sopir travel, tapi laki-laki yang dipilih karena hatinya. Hari itu hujan turun sejak pagi. Deras, jalanan becek, dan langit mendung dari ujung ke ujung. Tapi travel tetap jalan, penumpang sudah menunggu. Dan aku, seperti biasa, duduk di belakang setir. Bedanya, kali ini ada Alesya di sebelahku. Pakai jaket parasut warna biru tua, jilbabnya sederhana, dan tangan kecilnya sibuk menyeka kaca yang mulai berembun. Kamu nggak nyesel? Tanyaku sambil melirik ke arahnya. Karena hujan? Balasnya ringan. Karena semua ini. Alesya menghela napas, menatap keluar. Lalu jawab, dulu aku pikir rumah itu istana. Tapi sekarang aku sadar, rumah itu siapa yang kita pulangin. Sebulan setelah kami bertemu lagi di kebun binatang, Alesya mulai menetap di kota ini. Bukan di kos, tapi di rumah kontrakan kecil yang dia bayar sendiri. Dia mulai bantu di usaha kecil mushola, mengajar bahasa Inggris anak-anak kampung, bantu admin sosial media masjid, kadang juga jadi relawan kalau ada pengajian besar. Dia menolak semua tawaran keluarganya, termasuk posisi direktur yang dijanjikan. Kata Alesya dia butuh waktu untuk benar-benar jadi dirinya. Kakaknya Nikolai datang lagi, tapi kali ini tidak marah. Dia lebih banyak diam, mengamati dari kejauhan. Kamu yakin hidup seperti ini? Tanya Nikolai waktu mereka makan siang bertiga di warung Padang. Alesya mengangguk. Aku lebih damai di sini. Dan aku tidak hidup miskin, Nick. Aku cuma hidup sederhana. Nikolai menatapku. Mungkin dia masih belum sepenuhnya percaya. Tapi kali ini, dia tidak berkata apa-apa. Dia bayar makan siang kami, lalu pergi begitu saja. Sebelum masuk mobil, dia sempat bisik ke adiknya. Kalau suatu saat kamu butuh apapun, kamu tahu kemana harus pulang. Alesya hanya menjawab, aku sudah pulang. Aku dan Alesya tidak langsung menikah. Kami sepakat untuk saling kenal lebih dalam. Tapi rencana itu tidak lama kemudian diuji. Suatu hari, travelku mogok di tengah jalan. Ternyata bukan cuma masalah mesin. Setelah dibawa ke bengkel, kata montirnya, harus ganti banyak bagian. Biayanya lebih dari 10 juta. Uang segitu buatku besar sekali. Aku bingung. Tidak tahu harus cari kemana. Sementara itu, Alesya tahu. Tapi dia tidak langsung bantu. Aku punya uang, katanya.
Tapi aku nggak mau bantu kamu seperti orang, kayak bantu orang miskin. Aku diam bingung. Kalau kamu mau, aku bisa invest. Bukan ngasih. Tapi ikut bantu usaha kamu tumbuh. Dan dari situlah mulai muncul ide kecil. Travel plus tour wisata lokal. Alessia bantu bikin brosur, kontak penginapan, kerjasama dengan pemandu lokal. Aku tetap jadi sopir, tapi sekarang lebih terarah. Ada jadwal, ada sistem. Bahkan beberapa turis asing mulai tertarik. Kebahagiaan kami sederhana. Makan siang bareng di warung, diskusi soal tempat wisata, atau duduk di mushola, nunggu azan sambil main Uno sama anak-anak. Sampai akhirnya, satu malam setelah sholat maghrib, aku bicara serius. Alessia, kalau kamu sudah siap, aku juga sudah siap. Dia senyum, tenang. Maksudnya, untuk ajak kamu jalan bareng. Resmi. Nikah. Alessia tertawa pelan, lalu jawab, aku juga sudah siap, Mas Iwan. Pernikahan kami diadakan sederhana. Di mushola tempat dia pertama belajar wudhu. Ibu menangis peluk Alessia. Ustazah Ani jadi saksi. Anak-anak mushola sibuk lempar bunga plastik. Tidak ada dekor mewah. Tidak ada undangan ribuan. Tapi semua orang yang hadir tersenyum tulus. Alessia menangis waktu ijab kabul selesai. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku nggak pernah nyangka hidup bisa sesederhana ini. Tapi bahagianya sebesar ini. Setelah itu, hidup kami tetap berjalan pelan-pelan. Kadang ada masalah, kadang travel sepi, kadang cuaca buruk bikin rencana batal, tapi kami jalani semua sama-sama. Tidak ada yang sempurna, tapi kami saling jaga. Orang-orang di kampung sudah terbiasa lihat Alessia beli sayur, ikut ronda, bahkan ikut pengajian ibu-ibu. Dia tetap belajar, tetap bertumbuh. Dan aku tetap jadi sopir travel, tapi sekarang dengan istri di bangku depan, teman bicara sepanjang jalan. Beberapa bulan setelah menikah, aku dan Alessia duduk di teras. Malam sunyi, langit cerah, bintang banyak. Kamu pernah nyesel nggak, Alessia? Dia geleng pelan. Enggak, aku malah bersyukur. Kamu buang semua kemewahan, tinggal di sini, sama aku. Dia menoleh, matanya hangat. Mas Iwan, dulu aku hidup di langit. Tapi kosong. Sekarang, aku memang di bawah. Tapi hatiku penuh. Aku tersenyum. Pegang tangannya. Rumah itu bukan tentang besar kecilnya bangunan. Bukan tentang mobil mewah atau tabungan. Rumah itu soal siapa yang duduk di sampingmu saat kamu lelah. Dan aku tahu, selama Alessia di sini, aku sudah punya segalanya. Terima kasih telah mengikuti kisah Iwan and Alessia. Semoga cerita ini memberi pesan moral, bahwa cinta sejati bukan soal status, tapi keberanian memilih jalan yang benar, meski tidak mudah.